Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sikandar Pratiwi dengan NIM 202107100068, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai jumlah ismiyah untuk melengkapi tugas mata kuliah Fahmul Masmu. Sebelumnya, dalam bahasa Arab itu ada 3 komponen. Yang pertama ada jumlah ismiyah, kedua ada jumlah fi'liyah, dan yang ketiga ada huruf atau harfu. Jumlah ismiyah merupakan kata benda, jumlah fi'liyah merupakan kata kerja, dan huruf atau harfu merupakan huruf-huruf hijaiyah yang belum memiliki makna. Yang akan saya bahas yaitu mengenai na'at man'ut. Apa itu na'at man'ut? Na'at yaitu anak tutabi'u lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Na'at adalah sifat yang mengikuti man'ut, mengikuti dalam hal rafa'nya, nasabnya, khafadnya, ma'rifahnya, dan nakirohnya. Na'at terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada na'at hakiki dan yang kedua ada na'at sababi. Sebelum itu, mari kita pahami mengenai mufrad, musanna, dan jama'. Yang pertama ada mufrad. Mufrad adalah isim yang menunjukkan arti satu atau tunggal. Contohnya, haswirun, qolamun, kursiun, atau kitabun. Yang kedua, musanna. Musanna adalah isim yang menunjukkan arti 2. Adapun i'rab untuk musanna yaitu yang pertama rafa dengan alif sebagai pengganti domah. Contohnya mudarrisani. Yang kedua nasab dengan ya sebagai pengganti fathah. Contohnya mudarrisaini. Yang ketiga majrur dengan ya sebagai pengganti kasroh. Contohnya bil mudarrisaini. Berikutnya ada jama'. Jama' itu ada 2. Yang pertama ada jama' mudzakkar salim dan yang kedua ada jama' muannats salim. Jama' mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari 2 untuk laki-laki. Adapun i'rab untuk mudzakkar salim, yang pertama ada rafa dengan waw dan nun menjadi pengganti untuk domah. Contohnya al-kafiruna. Yang kedua nasab dengan ya nun menjadi pengganti untuk fathah. Contohnya al-kafirina. Dan yang ketiga ada jar dengan ya nun menjadi pengganti untuk kasroh. Contohnya bil kafirina. Adapun ketentuan untuk mengubah isim mufrad menjadi jama' mudzakkar salim. Yang pertama dari isim alam atau nama. Untuk mengubahnya dari isim alam ada beberapa syarat, yaitu harus mudzakkar atau laki-laki, berakal, tidak murokab, dan tidak diakhiri dengan tak tanis atau tak marbutah. Contohnya, Zaidun. Zaidun merupakan isim mufrad. Bila dijama' menjadi jama' mudzakkar salim, maka kedudukannya berubah menjadi Zaiduna. Di sini Zaidun merupakan al-ma'rifat atau khusus. Nah, Zaidun merupakan nakiroh karena sudah dijama' menjadi jama' mudzakkar salim, maka kedudukannya menjadi nakiroh. Adapun dari sifat, di sini ada 2 jenis, yaitu sifat untuk laki-laki, yaitu sifat khusus untuk mudzakkar. Contohnya solihun menjadi solihuna. Dan yang kedua sifat yang berakal, ini juga khusus untuk mudzakkar. Contohnya mujtahidun menjadi mujtahiduna. Adapun ketentuan membuang nun pada jama' mudzakkar salim. Huruf nun pada jama' mudzakkar salim harus dihilangkan ketika dalam keadaan idhofah, baik dalam keadaan rafa, nasab, dan jar. Idhofah itu merupakan susunan isim yang pertama disebut mudhof dan yang kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof bisa rafa, nasab, ataupun jar. Namun untuk mudhof ilaih itu wajib dibaca jar. Di sini contoh kalimatnya yaitu thalibunal ilmi yajtami'una amamal masjid. Thalibunal ilmi merupakan susunan idhofah yang mana thalibuna merupakan jama' mudzakkar salim. Karena kedudukannya sedang idhofah, maka nun pada jama' mudzakkar salim dihilangkan, maka menjadi at-thalibul ilmi yajtami'una amamal masjid. Berikutnya ada jama' muannats salim. Jama' muannats salim yaitu isim yang menunjukkan arti lebih dari 2 untuk perempuan. Di akhir kalimat ditandai dengan penambahan alif ta.
I'rab jamak muannats salim yaitu yang pertama rofa dengan domah, contohnya al-muslimatu. Dan yang kedua nasab dengan kasroh sebagai ganti dari fathah, contohnya al-muslimati. Dan yang ketiga khofat atau jer dengan kasroh, contohnya bil muslimati. Kembali ke pembahasan na'at dan man'ut. Itu na'at hakiki. Keadaan i'rab na'at hakiki selalu mengikuti i'rab man'utnya, baik dari segi mufrad, muzakkar, muannas, tasniyah atau musanna, jamak baik jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim, nakirah, ma'rifah, rofa, nasab, dan khafat atau jer. Salah satu contoh na'at hakiki dalam bentuk mufrad muannas, yaitu sayyarotun jadidatun. Jadidatun merupakan na'at dan sayyarotun merupakan man'ut. Berikutnya ada na'at sababi. Na'at sababi adalah isim yang menjadi sifat ataupun penjelas bagi isim yang masih berhubungan dengan man'utnya. Penghubungnya adalah isim dhamir yang mana posisinya berada setelah man'ut. I'rab na'at sababi hanya mengikuti man'utnya baik dari segi ma'rifah, nakirah, rofa, nasab, dan jer. Sedangkan untuk bentuk mudzakkar atau muannas, ia mengikuti i'rab isim setelahnya. Contoh na'at sababi. Ja'a tholibu al-karimatu ummuhu. Dhamir ha pada ummuhu berfungsi untuk mengikat at-tholibu dan ummu, sehingga keduanya dianggap berhubungan yang dampaknya merubah i'rab na'at lafaz al-karimatu. Al-karimatu di sini merupakan na'at, at-tholibu merupakan man'utnya. Kenapa al-karimatu di sini muannas, sedangkan man'utnya tholibu merupakan mudzakkar? Karena isim setelah al-karimatu itu merupakan isim yang kedudukannya itu muannas, maka na'at di sini terbawa oleh isim setelahnya. Maka kedudukannya menjadi muannas, bukan mudzakkar lagi. Adapun fungsi dan tujuan na'at. Tujuan diletakkannya na'at yaitu untuk membedakan, menjelaskan, menguatkan man'ut agar mudah dibedakan dari isim selainnya. Na'at memiliki kandungan makna yang berbeda-beda, diantaranya memuji, menghina, mengagungkan, dan mengkhususkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang sesuai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.